Polanya tuh sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya aja dah. Iya. Iya kan? Karena apalagi dalam situasi seperti sekarang Apalagi dalam suasana negara nggak punya duit. Iya. Kebayang nggak itu? Nah Bang Rizal, dalam situasi seperti ini, gimana pendapat Bang Rizal tentang rencana dari pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara? Ini topik yang sensitif, Pak Ali. Tapi we just have to say, yang pindahkan ibu kota negara di dunia ada banyak. Iya. Ada yang berhasil, ada yang tidak gagal. berhasil. Iya. Yang tidak berhasil, kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Betul. Brasilia City misalnya. Brazilian City, ya kan? Ibu kota lama kan Rio de Janeiro, dibikin ibu kota baru, 6 jam naik pesawat, namanya Brazilian City, bagus. Iya. Tapi pejabat-pejabat kagak mau pindah ke situ, nggak mau ngadain pertemuan di situ. Rakyat atau orang swasta nggak mau ketemu pejabat di Brazilian City. Yang ada mereka tetap ketemu di Rio de Janeiro. Apa yang terjadi? Brazilian City jadi kesempatan untuk pejabat liburan, rapat-rapat, seminar, terbang ke Rio de Janeiro, ngabisin SPJ, ya kan? 2 minggu di situ, tetap aja balik. Itu cuman jadi kota simbolik aja, tempat liburan, tempat pejabat ngabisin surat biaya perjalanan dinas. Iya. Ada lagi beberapa kota yang juga yang sama, yang jaraknya jauh, akhirnya hanya simbolik saja. Nah, dulu India mau ada Old Delhi, ibu kotanya, mau bikin ibu kota baru di utara, di dekat yang di atas yang lebih dingin lah, Iya. ya kan? Ternyata nggak berhasil, gagal, cuma jadi simbolik doang. Akhirnya dibikinlah The New Delhi. Hanya setengah jam, 1 jam dari Old Delhi. Betul. Berhasil. Jadi kunci keberhasilan itu kedekatan dengan ibu kota yang baru 2 jam maksimum. Putrajaya, ya kan? Kuala Lumpur, ya kan? Bikin ibu kota baru namanya Putrajaya, cuma 1 jam. Iya, betul. Ya kan? Nah ternyata ibu kota baru yang berhasil itu jaraknya cuma 1-2 jam dari ibu kota lama. Iya. Nah kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Iya. Pejabat dengan gaji pas-pasan masa mau, kecuali pejabat korup, ya kan? Dan yang kedua, pembiayaannya bagaimana? Sebagian pakai anggaran. Yang kedua, mereka bilang nanti akan dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di negara, di Sudirman, di depan Monas, dijual, disewain sama swasta, ya itu dipakai buat itu. Membangun. Ya kan? Dan swasta. Nah, kalau perusahaan-perusahaan real estate besar nggak akan mau main real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa, karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di kota-kota satelit baru, di Pulau Jawa lah, ya kan? Kalau ke sana kepaksa aja. Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina, untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru, tapi penghuninya siapa itu nanti? Iya kan? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Iya kan? Penghuninya ngundang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ.
bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Iya, iya, iya. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf, teman-teman non pribumi lah. Iya, iya. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari situ. Dan mereka nggak takut di demo. Karena kalau di Jakarta, kan pasti di demo sama rakyat biasa, sama mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Rakyat mau mengeluh pun nggak bisa. Jadi, jadilah ini ibu kota fasal, istilahnya itu. Kalau kerajaan dulu. Ya diatur-atur dari situ, undang-undangnya, peraturannya, mereka yang ngatur, tapi mereka nggak bisa disentuh sama rakyat. Bagaimana rakyat dari Sumatera, dari Kalimantan, mau ke timur. Jadi saya mohon maaf, Pak B. Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Iya. Saya nganggap ini ibu kota Beijing baru. Iya, 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 iya. Ya. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Iya. Cina. Ya, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung. Mereka tahu kalau hanya dari jualan tiket Nggak cukup. nggak masuk hitungannya. Hitungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Iya. Salah satu itu yang dekat Bandung, Walini, bekas perkebunan. Perkebunan teh. Perkebunan teh. Iya kan? Kenapa? Kalau dia kembangkan real estate-nya, bisa dijual real estate-nya, nutup biaya tarif. Iya. Iya kan? Jadi ini beda dengan investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya aja. Iya. Kalau dari Beijing, dia selalu kaitkan dengan real estate. Iya. Iya kan? Betul, betul. Supaya 3 kota ini mereka bisa kembangkan. Bisa jual gitu loh. Nah, polanya tuh sama. Beli murah di Kalimantan Timur, iya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Iya. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya aja dah. Iya, 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 iya. Iya kan? Karena apalagi dalam situasi seperti sekarang Apalagi dalam suasana negara nggak punya duit. ya. Iya, iya. Kebayang nggak itu? Gedung-gedung bersejarah kita, Istana Wakil Presiden, kantor-kantor di sekitar Monas, kita mesti sewain atau jual. Kalau dijual kan pasti harganya jatuh. Ya, jual sama Taipan, duitnya dipakai buat subsidi Iya. Istana baru. Ya. Dan roh pengikat kita sebagai bangsa dan Apa negara. sejarah kita kan di Jakarta, proklamasi kita di sejarah kita. Undang-undang. Ya Jadi kan? Washington DC. Kenapa ibu kota? Karena Amerika bikin pernyataan kemerdekaan di Washington DC. Ada historisnya, ada ikatan sosiologisnya. Ini Penajam apa? Ya ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi. Yuk siapin ibu kota buat siapa? Buat rakyat bangsa Indonesia atau untuk Beijing baru? Iya, Terima kasih.